Halo teman-teman semua, gimana nih kabarnya? Jadi, pada kesempatan kali ini, kami akan membahas terkait teori modernisasi klasik. Penjelasan-penjelasan yang ada di dalam video ini telah disusun oleh 5 orang anggota kelompok kami. Nah, kira-kira apa aja sih yang bakal kita bahas di video ini? Jadi, yang pertama kita akan menjelaskan pendahuluan secara umum terkait teori modernisasi klasik. Kemudian, kita akan menjelaskan sejarah lahirnya teori ini. Di bagian yang paling penting, kita juga akan membahas siapa saja sih tokoh yang berpengaruh pada teori modernisasi klasik, kemudian teori turunan apa yang berkembang di dalamnya, serta kritik-kritik yang disampaikan untuk teori ini. Oke, kita masuk ke bagian pertama, yaitu pendahuluan. Jadi, teori modernisasi klasik berguna untuk memahami perubahan sosial dan pembangunan, khususnya di negara berkembang pasca merdeka. Teori ini menjelaskan adanya pergerakan masyarakat dari kondisi yang tradisional menuju kondisi yang modern. Pergerakan-pergerakan tersebut dilakukan melalui beberapa cara, yaitu industrialisasi, urbanisasi, serta perkembangan institusi politik, ekonomi, dan juga sosial. Nah, kira-kira gimana sih sejarah terbentuknya teori ini? Teori modernisasi klasik awalnya berkembang di Eropa Barat dan Amerika Utara pada abad ke-17 hingga abad ke-19. Perubahan ini meluas hingga Amerika Selatan, Asia, dan juga Afrika pada abad 19 hingga abad 20. Teori ini awalnya menganggap bahwa industrialisasi merupakan langkah awal yang tepat untuk membangun masyarakat yang modern. Pasca Perang Dunia II, teori ini mengalami perkembangan yang dibagi menjadi 3 fase, yaitu fase pertama 1950-1960-an, kemudian fase kedua dilanjutkan pada tahun 1970 hingga 1980-an, dan yang terakhir yaitu fase 1990-an. Teori ini juga muncul akibat adanya dorongan dari Amerika Serikat dan perluasan komunisme, serta lahirnya negara-negara merdeka di Asia dan Afrika. Nah, selanjutnya yaitu tokoh-tokoh yang memiliki pengaruh dalam teori modernisasi klasik. Yang pertama yaitu ada David McClelland. David McClelland mengungkapkan teori motivasi berprestasi, di mana modernisasi suatu negara dipicu oleh pengusaha domestik yang memiliki motivasi tinggi untuk berprestasi. Max Weber ikut berpartisipasi dalam memberikan pengaruh pada teori ini. Menurutnya, modernisasi lahir dari ajaran Calvinisme. Dalam etika Protestan yang disampaikan Weber, keberhasilan kerja dianggap menjadi hal yang penting untuk keselamatan spiritual, mendorong kerja keras, dan juga meningkatkan disiplin sehingga memicu pertumbuhan ekonomi di suatu masyarakat. Tokoh lain yang berpengaruh adalah Alex Inkeles dan David H. Smith. Menurut mereka, ciri manusia modern adalah manusia yang terbuka pada ide baru, memiliki orientasi yang tinggi pada masa depan, dan mampu merencanakan serta percaya pada kemampuan manusia untuk menguasai alam. Tokoh terakhir yang berpengaruh pada teori modernisasi klasik adalah Bert F. Hoslis, di mana faktor non-ekonomi menurutnya menekankan bahwa pembangunan membutuhkan lebih dari sekedar investasi. Diperlukan institusi ekonomi yang kuat seperti adanya bank dan koperasi untuk meningkatkan keterampilan pelaku ekonomi dan juga menggerakkan roda perekonomian. Meskipun demikian, ternyata teori modernisasi klasik ini memiliki beberapa kritik. Ada beberapa poin kritik yang diutarakan untuk teori ini. Yang pertama yaitu terkait gerak pembangunan teori. Menurut para pengkritik, gerak pembangunan dari modernisasi seolah-olah harus mengacu pada pola pembangunan negara barat. Poin kedua yaitu kritik terkait nilai tradisional, di mana adanya pemisahan antara modernisasi dari nilai tradisional, padahal keduanya harus berdampingan dan saling mendukung untuk menuju kondisi yang modern. Poin kritik yang ketiga itu terkait metode kajian, di mana analisis yang dilakukan oleh para ahli modernisasi klasik dianggap cenderung abstrak, tanpa konteks yang spesifik dan juga jelas. Kritik yang terakhir yaitu terkait ideologis, di mana teori ini dianggap sebagai alat untuk mendukung kepentingan politik Amerika Serikat selama Perang Dingin berlangsung. Sebagai bentuk tanggapan dari adanya kritik
tersebut, muncullah teori turunan yang berkembang dalam teori modernisasi klasik. Teori turunan pertama yaitu terkait teori ketergantungan. Teori ini menanggapi adanya kritik yang menyebutkan bahwa ketergantungan pembangunan negara berkembang yang selalu berpedoman pada negara barat. Teori turunan kedua yaitu teori globalisasi, yang mana dikembangkan pada akhir abad ke-20. Teori ini menyoroti perubahan dalam ekonomi, teknologi, dan politik yang mempercepat integrasi global. Teori turunan terakhir yaitu teori pembangunan berkelanjutan yang muncul pada akhir abad 1980-an. Teori ini muncul sebagai respon terhadap dampak negatif dari pembangunan yang katanya tidak memperhatikan lingkungan. Teori ini menggabungkan 3 pilar ekonomi, sosial, dan juga lingkungan. Kesimpulannya, teori modernisasi klasik berfungsi sebagai pendekatan dalam memahami perubahan sosial dan pembangunan, khususnya di negara berkembang. Teori ini menekankan pentingnya adopsi nilai dan sistem ekonomi barat untuk mencapai kemajuan, disertai dengan adanya perkembangan paradigma dari beberapa tokoh yang mengatakan bahwa modernisasi bergerak linier dari tradisional menuju modernitas. Teori modernisasi klasik masih memunculkan beberapa kritik, yang mana kritik-kritik tersebut memunculkan lahirnya teori-teori turunan. Nah, itu tadi penjelasan tentang teori modernisasi klasik dari kelompok kami. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di next video.